Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roy Malalayang, wilayah Manado, Malalayang. Saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 41, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14, dalam tema sahabat karib yang berkhianat. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Yesus, yang adalah firman yang hidup. Kami sangat bersyukur atas segala bentuk pemeliharaanmu yang begitu nyata dan sangat sempurna. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kuduskanlah hati dan pikiran kami. Bahkan hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan konsentrasi untuk kami memahami apa pesan yang akan disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan menaruh perkataan-perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, diperkatakan kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Mazmur pasalnya yang ke-41, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14 dalam perikop doa minta penyembuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku. Sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau, ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku, tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, minggu terakhir bulan Februari, kita akan memasuki minggu sengsara yang pertama, di mana ada 6 minggu sengsara yang akan kita lewati atau kita rayakan. Sesudah itu kita memasuki Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus. Sesudah itu kita merayakan Paskah, hari kemenangan atau hari kebangkitan Tuhan Yesus sesudah 3 hari kematian Yesus.
Nah, saudara-saudara, dalam minggu-minggu sengsara ini kita menghayati, kita merenungkan, kita belajar lagi tentang penderitaan, tentang kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bahwa Yesus dia tidak bersalah sama sekali, tetapi dia harus menanggung kesalahan dosa kita manusia yang begitu banyak. Dia harus menderita, dia menyerahkan tubuhnya, dia mencurahkan darahnya untuk keselamatan, untuk pengampunan, bahkan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa pengorbanan Yesus. Via Dolorosa, jalan sengsara ia harus jalani. Tapi itu semua karena kasih-Nya kepada kita manusia. Dia menebus dosa kita dengan darah-Nya yang mahal, supaya kita memperoleh pengampunan dan keselamatan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya di minggu-minggu sengsara ini kita betul-betul menghayati akan makna penderitaan Yesus, bahwa Yesus rela menderita untuk kita. Maka demikian pun sebagai orang beriman, saudara, demi untuk Kristus, demi untuk kebenaran, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita diingatkan juga rela berkorban, rela menderita, tetapi semua diperhitungkan dan diperhatikan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, perenungan kita minggu sengsara yang pertama, kita membaca dalam kitab Mazmur. Nah, kitab Mazmur ini selalu identik dengan Raja Daud, sebab ada banyak testimoni, pengalaman-pengalaman iman, kesaksian Raja Daud itu dituangkan, ditulis dalam kitab Mazmur. Termasuk di dalamnya, saudara, Mazmur 41 yang menjadi perenungan kita, dikatakan di ayatnya yang pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Nah, itu berarti bahwa Mazmur 41 ini adalah berangkat dari pengalaman hidup atau pengalaman iman Raja Daud. Saudara yang kekasih, Daud dia adalah seorang raja yang hebat, raja yang sangat luar biasa. Lepas dari keberdosaannya, sebab di dunia ini, saudara, tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Alkitab mencatat semuanya. Hanya Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya, ketika lahir, ketika hadir di dalam dunia, tidak pernah melakukan dosa. Karena Yesus adalah Allah yang menjelma, yang berinkarnasi menjadi manusia, merasakan kemanusiaan, hal-hal yang kita rasakan. Karena itu Tuhan Yesus, dia tahu persis, dia tahu keadaan kita, dia tahu kesusahan kita, dan dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Nah, sekali lagi saudara, manusia berdosa, termasuk Raja Daud. Namun saudara, dari keberdosaannya, dari keterbatasannya, Daud dia begitu memprioritaskan Tuhan. Dia sangat mengandalkan Tuhan. Daud menaruh harapan kepada Tuhan. Karena itu, dalam situasi apapun, ketika Daud mengalami kejayaan, ketika Daud dia mengalami kesuksesan, banyak kekayaan, banyak harta benda, ketenaran, popularitas dialami oleh Raja Daud. Daud dia tetap ingat Tuhan. Dia tetap andalkan Tuhan. Bahkan dalam keadaan lemah, sakit, tidak berdaya, dalam keadaan pergumulan yang begitu berat sekalipun, Daud tetap datang kepada Tuhan. Daud tetap berserah kepada Tuhan. Bahkan terus mengangkat pujian kepada Tuhan. Dan itulah yang disaksikan dalam kitab Mazmur. Dikatakan oleh Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Berbahagia orang yang memperhatikan orang lemah. Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, adalah orang yang berbahagia. Nah, itu berarti saudara, orang kalau merenungkan Taurat Tuhan, selalu belajar firman Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, maka mereka juga akan memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang dalam kesusahan, orang-orang yang orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu berarti saudara,
Orang yang berbahagia adalah orang yang tulus hatinya, orang yang rendah hatinya, orang yang murni hatinya, tidak sombong, tidak tinggi hati. Sebab orang kalau sombong, tinggi hati, angkuh, pasti sulit untuk memperhatikan orang lemah. Akan selalu memperhatikan diri sendiri dan merasa bahwa diri sendiri itu yang harus diutamakan, bahwa bahkan diri sendiri itu yang paling hebat. Tidak ada perhatian, kepekaan, kepedulian kepada orang lain. Itu orang yang tinggi hati. Tapi orang yang rendah hati, orang yang selalu bergaul akrab dengan Tuhan, dan itu dialami oleh pemazmur, oleh Raja Daud, akan memperhatikan orang yang lemah. Sehingga dikatakan mereka yang berbahagia, yang memperhatikan orang lemah, akan dilindungi oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Mereka akan diluputkan dari celaka, dari bahaya. Bahkan Tuhan tidak akan membiarkan orang yang demikian. Dan itulah yang dialami oleh Raja Daud. Karena itu saudara, kita yakin bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita harus memiliki kepekaan terhadap orang lain. Bahwa hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Sebab namanya manusia makhluk sosial. Bergaul, berinteraksi, bersosialisasi. Dimanapun kita tinggal, kita hadir. Dengan komunitas apapun saudara, kita harus memiliki kepekaan sosial terhadap dunia yang ada di sekitar kita. Dan kita diingatkan melalui firman Tuhan, harus juga punya hati, punya mata untuk melihat apa yang mereka alami. Dan pasti Tuhan tidak akan membiarkan kita. Justru kita akan diluputkan Tuhan dari bahaya. Dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Nah, karena itu saudara, dikatakan di sini, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Nah, berarti saudara, Daud waktu itu dia mengalami sakit. Tidak disebutkan di sini sakit apa yang dialami oleh Raja Daud. Apakah itu sakit fisik ataukah sakit karena dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Tidak secara letterlek atau harafiah ditulis. Tetapi saudara, dari pengalaman Daud, waktu dia memperhatikan orang lemah, waktu dia membantu orang lain, waktu dia merasa simpati, empati, dan bertindak kebaikan terhadap orang lain, Tuhan memperhatikan dia. Dan dia menikmati kebahagiaan. Bahkan di kala sakit pun, Tuhan tidak menutup mata. Tuhan melihat apa yang menjadi kesusahan, apa yang menjadi pergumulan dialami oleh Raja Daud. Karena itu saudara, Daud dia curhat, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ayatnya yang kelima saudara, dikatakan, kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Nah saudara-saudara, dalam kerendahan hati, Daud dia memohon perlindungan, kesembuhan, kekuatan dari Tuhan. Dia minta dikasihani oleh Tuhan. Sebab Daud sadar dia telah melakukan dosa. Dia telah bersalah saudara. Dan Daud minta ampun kepada Tuhan Allah. Bahkan saudara, dalam keadaan sakit, Daud dia merasa bahwa beban kehidupannya begitu berat. Apalagi dikatakan musuhnya mengatakan yang jahat tentang Daud. Bahwa bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap. Artinya saudara, musuhnya justru menginginkan supaya Daud itu dia betul-betul terpuruk. Daud betul-betul mengalami kehidupan yang betul-betul jauh dari apa yang ia harapkan. Bahkan bersumpah saudara, dikatakan di sini, penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Ayat 9. Sekali berbaring dalam keadaan sakit, mereka suka, musuh-musuh Daud, supaya dia tidak bangun lagi. Itu berarti supaya Daud mati saudara. Bayangkan dalam keadaan sakit, disumpah oleh orang, bahkan juga dimusuhi oleh orang, itu sakit hati saudara. Bahkan seperti ungkapan sudah jatuh, tertimpa tangga juga. Nah semua orang tidak menginginkan, tidak mengharapkan hal yang demikian.
Sebab itu betul-betul menyusahkan. Sebab hal itu betul-betul menyengsarakan. Sehingga saudara, Daud, dia merasa dia dikhianati. Di ayatnya yang ke-10 dikatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudara, sahabat karib dari Daud, artinya orang yang dekat dengan Daud, yang makan roti, itu menyatakan keakraban dengannya. Tetapi mengangkat tumit terhadap Daud, itu berarti mengkhianati Raja Daud. Musuh dalam selimut. Saudara, ketika kita dikhianati, itu adalah hal yang sangat menyedihkan, menyakitkan. Yesus pernah dikhianati oleh Yudas. Yudas Iskariot hari-hari ada dalam pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus, makan bersama dengan Tuhan Yesus, jalan bersama, melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 uang keping perak, saudara. Itu adalah pengkhianatan yang luar biasa. Itu musuh terbesar, saudara, musuh dalam selimut. Orang Manado bilang, dia bukan cuma tikang dari belakang, tapi tikang dari muka. Nah, itulah saudara pengkhianatan, hal yang sangat-sangat menyakitkan. Tetapi Yesus tidak pernah membalas khianat, kejahatan dengan kejahatan. Tapi justru khianat, kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Nah, karena itu saudara yang kekasih, walaupun sakit, walaupun hal yang tidak diharapkan, sangat menyedihkan ketika Daud dikhianati oleh musuh-musuhnya. Tetapi saudara, oleh sahabat-sahabat dekatnya justru, tapi Daud hanya berserah kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia begitu memprioritaskan Tuhan dalam segala situasi yang ia alami. Ketika Daud senang dalam kejayaan, tetapi ketika Daud terpuruk dalam kesusahan, dia tetap datang kepada Tuhan. Dan perlu digarisbawahi saudara, sebagaimana tema perenungan kita, sahabat karib yang berkhianat, orang yang dekat yang berkhianat, orang yang dekat yang memusuhi kita, orang yang dekat yang menjauhi kita, bahkan menjelek-jelekkan kita. Saudara, sekali lagi bahwa itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Ketika istri dikhianati suami, ketika suami dikhianati istri, itu adalah hal yang sangat-sangat membuat hati kecewa dan sedih. Bahkan itu adalah kehancuran dalam setiap rumah tangga. Karena itu firman ini mengingatkan kita saudara, mari kita setia terhadap pasangan hidup kita. Mari kita tetap mengasihi, mencintai pasangan hidup kita, suami istri. Bahkan hanya maut yang memisahkan. Karena kita percaya bahwa dalam kesetiaan kita, Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat, Tuhan memperhitungkan semuanya. Dan Tuhan memberi berkat dari setiap kesetiaan yang kita lakukan. Bahkan juga saudara, bukan cuma dalam rumah tangga, dalam hidup berjemaat, bermasyarakat. Terkadang sahabat dekat kita hari-hari deng torang, tapi ternyata karena hatinya jauh dari Tuhan, maka ketika hati jauh dari Tuhan, hati error, hati jahat, dikuasai oleh hal-hal yang tidak diinginkan, pasti suatu saat akan ada khianat di dalamnya. Nah, firman Tuhan ini saudara mengingatkan kita, mari kita terus ada dalam kesetiaan. Di komunitas manapun saudara, dalam keluarga, pelihara jaga kesetiaan hidup rumah tangga. Dalam hidup berjemaat, bermasyarakat juga, di kolom, di jemaat, di lingkungan manapun saudara, jangan terjadi pengkhianatan. Karena itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Jadilah sahabat yang baik, yang selalu ada dalam suka duka. Jadilah sahabat yang selalu memberikan dorongan, yang selalu memberi motivasi, yang selalu memberi semangat kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitar kita. Jangan meracuni persahabatan dengan pengkhianatan saudara. Karena itu kan ada istilah sahabat rasa saudara. Kadangkala bukan karena kekeluargaan, hubungan darah, maka sahabat dianggap saudara. Nah saudara, peliharalah persahabatan. Persahabatan itu bagaikan kepompong, akan menjadi indah, akan menjadi kupu-kupu, penuh dengan warna-warni ketika itu dijaga, dipelihara dengan baik. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah Daud. Daud mengingatkan kepada kita,
Dalam situasi apapun, kita akan menikmati kebahagiaan ketika kita memperhatikan orang lemah. Seperti di awal khotbah saya katakan, hanya orang yang rendah hati, yang murah hati, yang tulus hati, yang tidak tinggi hati, yang akan melakukan hal yang demikian. Dan itulah pengalaman dari Raja Daud. Karena itu saudara, di bagian akhir bacaan kita, Daud dia berserah, dia berseru, dia bersandar kepada Tuhan. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian, aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Dan terakhir saudara, tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Saudara, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang tulus hati, orang yang memasrahkan hidupnya, totalitas hidupnya untuk Tuhan, diproses, dibentuk, dipakai oleh Tuhan Allah, maka Tuhan akan menopang dia, Tuhan akan menegakkan dia, Tuhan akan menyembuhkan dia, Tuhan akan menguatkan dia, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Artinya saudara-saudara, Tuhan memperhatikan semua ketulusan, semua budi baik, semua hal yang mendatangkan sukacita, bukan saja bagi dirinya tapi bagi orang lain. Itu dilihat oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga seperti Raja Daud, di ayat terakhir ada pujian, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itulah orang yang bergaul karib, bergaul akrab dengan Tuhan, akan terus memuji Tuhan. Karena kedekatan kita dengan Tuhan akan membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan, berpikir yang positif, bahkan hati kita jernih dan melakukan hal-hal yang benar. Itu karena Tuhan menginspirasi kita. Roh Tuhan bekerja, menggerakkan kita, sehingga apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan menjadi sukacita. Itu akan mampu kita ekspresikan, kita tampilkan dalam situasi apapun, karena Tuhan selalu menuntun kehidupan kita. Nah, karena itu saudara yang kekasih, di minggu sengsara yang pertama, bahkan sepanjang minggu sengsara, kita diajak melalui kebenaran firman Tuhan, supaya Tuhan menjernihkan hati kita, Tuhan membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang kotor yang mengganggu konsentrasi hubungan kita dengan Tuhan, bahkan dengan sesama. Kita dipulihkan, bahkan kita betul-betul diproses oleh Tuhan, digiring pada suatu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Allah, yang menyenangkan hati Tuhan, tapi juga jadi berkat bagi banyak orang. Dan di minggu sengsara ini juga sebagai warga Gemim saudara, ada program puasa diakonal, di mana kita akan memberikan persembahan, baik dalam ibadah di gereja hari Minggu, ibadah di kolom, di komisi sesuai dengan pengaturan jemaat masing-masing. Kita akan menopang kerja pelayanan. Barangkali puasa diakonal adalah untuk membantu mereka yang berkekurangan, yang membutuhkan uluran tangan kita. Ataupun puasa diakonal adalah untuk korban bencana alam atau apa saja. Saudara yang kekasih, kita berpuasa dari kehidupan materi setiap hari saudara. Misalnya orang setiap hari dia harus, setiap minggu ada waktu nonton film di bioskop, ada waktu untuk makan di restoran. Nah, kita mengurangi saudara hal-hal yang hanya tertuju pada diri kita sendiri. Kita menyisihkan sesuatu, entahkah itu dalam bentuk natura, beraskah itu, uangkah itu, atau apa saja, untuk nanti kita persembahkan di rumah Tuhan. Kita kumpul itu menjadi kesejahteraan bersama yang akan dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, bahkan melalui program jemaat kita masing-masing. Kita yakin saudara, dengan berbagi kita tidak akan kekurangan. Dengan berbagi justru kita akan diberikan kecukupan, bahkan kelimpahan oleh Tuhan. Karena itu saudara, mari kita terdorong, bahkan membuka hati kita, digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, agar supaya kita akan selalu lakukan yang terbaik melalui minggu sengsara ini saudara.
segala hianat, dosa, atau hal-hal yang membuat kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan, membuat interaksi kita dengan orang lain itu ada kendala. Mari saudara, kita minta Roh Kudus memulihkan semuanya. Sebab kita percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Maka hati kita pun akan digerakkan oleh Tuhan. Tangan kita pun akan menjadi ringan untuk memberi sesuatu kepada orang lain, bahkan membantu kerja pelayanan gereja Tuhan, membangun jemaat Tuhan, gedung gereja atau pembangunan apa saja yang sementara berlangsung di tengah jemaat kita, tetapi juga di jemaat-jemaat yang lain yang membutuhkan uluran kasih dari kita. Semoga Tuhan menolong kita, memampukan kita, bahkan memberkati kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua yang boleh belajar firman-Mu. Kiranya firman ini terpatri di hati dan pikiran kami, menjadi kekuatan spiritual bagi kami, yang terus mendorong kami berbuat baik, bahkan selalu berserah dan bergantung kepada Tuhan Allah, peduli kepada banyak orang. Bahkan dengan kehidupan yang dekat dengan Tuhan, kami merasakan sukacita yang besar. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menonton video ini, diberkati. Mereka yang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau sembuhkan, pulihkan mereka. Mereka yang dalam gumul hidup apapun, Tuhan kuatkan, yakinkan. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka yang bimbang Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepastian hidup bagi mereka. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Bahkan Gereja Masih Injili di Minahasa terus diberkati oleh Tuhan. Baik Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah, dan Badan Pekerja Majelis Jemaat, dan semua jemaat pelayan khusus yang ada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikan jempol, tekan like, dan berikanlah komentar-komentar yang membangun. Dan jika berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.